Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Makkah, Madinah adalah dua kota bersejarah yang menjadi tujuan utama ibadah umat Muslim seluruh dunia. Dua kota suci ini mempunyai keutamaannya masing-masing. Di Madinah, kita bisa mengunjungi satu dari 3 masjid yang disunahkan untuk diziarahi bagi umat Muslim, dan tentu berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW yang ada di dalamnya. Selain itu, di sekitar Masjid Nabawi juga terdapat tempat-tempat bersejarah yang menjadi saksi perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan ajaran Islam. Sedangkan kota Makkah merupakan kota kelahiran dan dilantiknya Muhammad SAW menjadi nabi, saksi beratnya perjuangan dakwah Islam di masa awal, serta lokasi utama ibadah haji dan umroh bagi umat Muslim. Bagi yang pernah mengunjungi dua kota suci ini, tentu bisa merasakan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan pada keduanya. Kalau misalnya disuruh milih tinggal nih, mau tinggal di Mekah apa Madinah? Tentu itu adalah dua pilihan yang sulit untuk dipilih, karena dua-duanya adalah tempat yang mulia. Tapi jika boleh dan harus memilih, saya sendiri lebih senang tinggal di Madinah. Kayaknya hati lebih sejuk, suasana lebih nyaman, dan boleh jadi lebih dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kalau di Mekah juga nggak apa-apa sih. Untuk menambah takzim atau rasa hormat pada dua kota suci ini, berikut keutamaan yang akan kita peroleh dengan mengunjungi Makkah dan Madinah. Di Mekah ada Ka'bah, Baitullah, yang kita semua tahu bahwa rumah Allah yang pertama kali dibangun sesuai yang difirmankan dalam Al-Quran adalah Makkah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Rumah Allah yang pertama kali dibangun adalah di Mekah. Kita sebutnya dengan Baitullah. Dan haji diwajibkan bagi kaum muslimin, juga ditunaikan di Mekah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul azim. Tujuan utama di kota Makkah Al-Mukarramah tentulah bangunan Ka'bah di Masjidil Haram, kiblat sholat umat muslim dunia. Di sekitar Ka'bah terdapat tempat-tempat istimewa yang dimuliakan dan mustajabah. Di dalam Masjidil Haram terdapat tempat-tempat yang mustajabah. Di antaranya Ka'bah, Baitullah itu sendiri adalah tempat mustajabah. Kemudian ada Hijr Ismail. Hijr Ismail sebenarnya juga bagian dari Ka'bah, karena awalnya luas Ka'bah itu sampai dengan batas Hijr Ismail. Mengingat pada saat renovasi di zaman Nabi, dana yang bersih, yang non-ribawi, itu hanya cukup sampai bangunan seperti yang ada sekarang, maka kemudian dikasih batas. Maka masuk ke dalam Hijr Ismail itu sama dengan masuk dalam Ka'bah. Dan itu juga tempat yang mustajabah. Kemudian ada lagi Maqam Ibrahim, batu prasasti tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah bersama putranya Sayyidina Ismail alaihissalam. Tempat itu juga mustajabah. Kemudian ada Multazam, yaitu posisi antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Itu juga tempat yang mustajabah. Tidak jauh dari itu, di tempat sa'i, Safa, Marwa, itu juga bagian yang mustajabah. Di mana doa-doa yang kita panjatkan di tempat itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak mengherankan jika tempat-tempat dalam Masjidil Haram itu menjadi rebutan. Orang berlomba-lomba bisa mendapatkan tempat yang mustajabah itu,
agar doa-doa yang dipanjatkan selama di tempat yang mulia ini dikabulkan dan diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala mendirikan sholat di Masjidil Haram dibanding masjid lain di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Salatun fi masjid hadza afdalu min alfi salatin mimma siwahu illal masjidil haram." Al hadis atau kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata baginda Nabi, salat di masjidku ini maksudnya adalah Masjid Nabawi di kota suci Madinah ya. Salat di Masjid Nabawi lebih afdol 1000 kali lipat dibanding dengan sholat di tempat lain kecuali di Masjidil Haram. Adapun sholat di Masjidil Haram itu lebih afdol 100.000 kali lipat dibandingkan dengan tempat yang lain. Tentu hal ini orientasinya bukan hitung-hitungan angka 1000, 100.000, kemudian dikali-kalikan sehingga akhirnya ada beberapa orang yang merasa, wah sudah banyak pahala. Bukan itu. Tapi lebih afdol maksudnya, di tempat yang mulia ini, seseorang bisa lebih khusyuk, bisa lebih khidmat, lebih serius, lebih fokus ibadahnya. Baik itu sholatnya, tilawah Qur'annya, zikirnya, dan semua ibadahnya. Maka dengan demikian, fadilah atau keutamanya juga berlipat ganda. Apalagi di tempat-tempat mustajabah yang banyak sekali di Mekah Al-Mukarramah, khususnya di Masjidil Haram. Kisah perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar istrinya, dan Ismail anak kesayangannya menjadi awal mula rangkaian ibadah haji dan umroh. Inna Safa wal marwata min sya'airillah. Al-ayah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah bagian dari ayat-ayat Allah. Safa dan Marwah adalah simbol perjuangan Siti Hajar ketika ditinggal oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Walaupun beliau sudah pasrah tawakal ketika Nabi Ismail berada di dalam Baitullah ini, Hajar lari dari Safa ke Marwah, Marwah kembali ke Safa, mencari bantuan, berikhtiar. Siapa tahu ada saudagar yang lewat, siapa tahu ada sumber mata air dan seterusnya. Safa Marwah, Marwah Safa, 7 kali beliau lakukan, yang saat ini diabadikan sebagai ritual sa'i. Tapi kemudian Allah takdirkan air mengucur dari injakan kaki Nabi Ismail. Zumi, berkumpul. Sekarang kita menyebutnya dengan Zam-Zam. Itulah di antara tempat yang bersejarah di Baitullah ini. Kesungguhan niat dan usaha seseorang untuk beribadah di Makkah, Madinah menjadi kunci terwujudnya impian berangkat ke Tanah Suci. Semua tentu ingin surga. Maka dari itu, umroh dan haji sebaiknya juga masuk dalam perencanaan keuangan rumah tangga. Jangan sampai mengaku muslim yang tahu bahwa rukun Islam ada 5, diantaranya haji, tetapi tidak memasukkan haji dalam perencanaan keuangan rumah tangga. Untuk renovasi rumah saja dianggarkan, untuk ganti kendaraan saja direncanakan, bahkan liburan atau traveling itu juga dianggarkan. Tetapi mengapa untuk haji dan umroh tidak dianggarkan? Ya, mudah-mudahan setelah kita tahu fadilah serta keutamaan ibadah umroh dan ibadah haji ini, kaum muslimin mulai memikirkan bagaimana agar bisa juga berangkat ke sini. Banyak orang
yang mengidentikan haji dan umroh hanya monopoli orang kaya. Sepertinya anggapan ini tidak selamanya tepat. Karena tidak sedikit orang-orang yang kaya tapi juga belum diberikan izin berangkat ke sini. Tidak sedikit pula orang-orang yang dari sisi finansial ada keterbatasan, tapi Allah izinkan, Allah undang, Allah takdirkan bisa menginjakkan kaki di Baitullah ini. Maka tidak berlebihan kalau ada yang mengatakan, Allah bukan hanya memanggil orang yang mampu, tapi Allah juga akan mampukan orang yang terpanggil. NRA Tour and Travel siap melayani sahabat surga yang memiliki niat mengerjakan ibadah haji dan umroh dengan layanan dan fasilitas terbaik. Memastikan sahabat surga melaksanakan tiap rangkaian ibadah dengan baik dan khusyuk. Alhamdulillah semuanya lancar dan kita jalan bersama-sama, alhamdulillah kompak dan semua tidak terpisah dari rombongannya, alhamdulillah ya, terharu sudah sampai Ka'bah ya. Nah, memang salah satu keinginan saya bisa sampai ke sini, subhanallah, alhamdulillahirabbil alamin, karena semua adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk NRA yang sudah membimbing kami bersama dari mulai tawaf, sa'i hingga tahallul. Terima kasih. Selain rangkaian ibadah haji dan umroh, NRA Tour and Travel akan memandu sahabat surga ke tempat-tempat bersejarah di kota Makkah dan Madinah, seperti Jabal Sur, Jabal Rahmah di Arafah, hingga melewati Mina dan Jabal Nur. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, NRA the best. Alhamdulillah kami semua pelayanan bagus dari Bandara Soekarno-Hatta, di pesawat, Alhamdulillah sampai di kota Jeddah, sampai dengan saat ini di Mekah. Alhamdulillah semua pelayanan bagus, tertata bagus, bimbingannya bagus, sangat jelas dan sesuai. Semua sesuai dengan apa yang dijelaskan sejak awal sebelum perjalanan sampai dengan berjalannya sekarang. Alhamdulillah, Masya Allah banget. NRA seru. Pelayanannya secara keseluruhan bagus sih, memuaskan Masya Allah, Alhamdulillah, dan memfasilitasi semua kebutuhan selama jamaah umrah beribadah. Bimbingnya Masya Allah, Ustadznya seru banget. Masuk juga ilmunya, Alhamdulillah. Pas manasik juga dapat semua ilmunya, jadi saat ibadah juga lancar, Alhamdulillah. Mutawifnya juga, Masya Allah, sabar menghadapi kami dan jamaah yang lain. Kayak Masya Allah semuanya bagus sih. Puas banget sih, ini yang kedua buat kami berdua dengan NRA Group. Saya pertama kali dan Insya Allah puas sih, Alhamdulillah. Terima kasih NRA. Fasilitas akomodasi prima bagi jamaah menjadi perhatian khusus NRA Tour and Travel. Hotel bintang 5 dengan makanan terbaik yang sangat dekat dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kalau menurut saya sebagai peserta jemaah umroh NRA, pertama kali saya umroh, di luar ekspektasi saya, ternyata luar biasa gitu loh. Ternyata dari makanannya, dari hotelnya, pelayanan hotelnya juga oke, makanannya juga cocok dengan selera saya, dan jaraknya dengan kita mau sholat tuh ya pas kita turun udah langsung Masjidil Haram gitu. Kalau untuk keseluruhan selama kita di Jeddah dan Madinah itu service-nya oke, hotel oke, ustadznya oke, pelayanan semuanya staff oke. Sahabat surga, ibadah haji dan umroh merupakan ibadah yang memerlukan kemampuan fisik. Memastikan kesehatan jamaah selama beribadah, NRA Tour and Travel menyediakan posko kesehatan. Jamaah bisa berkonsultasi maupun memeriksa kesehatan dengan dokter yang profesional. Bagus sekali ya. Soalnya kan ini umroh aku yang kedua, yang pertama itu dari Palembang. Nah, aku juga kaget, baru kali ini lihat ada posko untuk kesehatan. Nah, tadi sudah
cek juga kesehatan, ditensi juga, terus dikasih obat sesuai dengan keluhan kita. Pokoknya bagus, perlu dipertahankan, ditingkatkan lagi. Ya tadi sudah dicek kesehatan sama dokter, dokternya langsung kasih obat, terus gratis juga obatnya. Alhamdulillah, semoga seterusnya ada kegiatan ini untuk pos kesehatan ya, dan terus ditingkatkan lagi fasilitasnya. NRA Tour and Travel berharap setiap layanan kami memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh jamaah beribadah dengan khusyuk dan mendapat haji dan umroh yang mabrur. Amin ya Rabbal Alamin.